semuanya, selamat datang di channel Bimbel Chief. Kembali lagi bersama Miss Leni. Pada video ini akan diajarkan mengenai program linear. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Nah, apa sih program linear? Program linear merupakan salah satu metode dalam menentukan solusi optimal dari suatu permasalahan linear. Dalam program linear terdapat fungsi objektif atau fungsi tujuan. Kemudian syarat, batas, dan kendala dalam program linear merupakan suatu bentuk pertidaksamaan linear. Program linear banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Dalam bidang matematika dan ekonomi, program linear dapat digunakan sebagai salah satu teknik optimasi produksi dalam suatu pabrik maupun suatu perusahaan. Dalam bidang farmasi, program linear juga dimanfaatkan untuk menentukan dan memodelkan pengoptimasian produksi obat. Hampir semua bidang memanfaatkan program linear sebagai metode dalam melakukan optimasi. Dengan menggunakan program linear, kegiatan-kegiatan misalnya produksi di pabrik, produksi obat, dan lain-lain akan optimal sehingga perusahaan memiliki keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan tidak memanfaatkan program linear. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam menentukan nilai optimal dengan program linear. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan optimasi menggunakan teknik program linear. Yang pertama, tentukan variabel-variabel kendalanya. Yang kedua, tentukan fungsi tujuan. Yang ketiga, susun model dari variabel-variabel kendala. Yang keempat, gambarkan grafik dari model yang telah dibuat. Yang kelima, tentukan daerah penyelesaian yang sesuai. Yang keenam, tentukan titik-titik potong dari grafik. Dan yang ketujuh, hitung nilai optimum dari fungsi tujuan. Nah, karena program linear sangat identik dengan pertidaksamaan, maka saya akan mengajarkan dulu cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan. Mari kita simak contoh berikut ya. Tentukan daerah penyelesaian dari 2x kurang y lebih kecil sama dengan 6. Pertama-tama, kita cari dulu titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Jadi, ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan minus 6. Lalu, ketika y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Sehingga kita peroleh titik potongnya yaitu 0,-6 dan 3,0. Selanjutnya, kita gambarkan ke dalam bidang kartesius. Lalu, kita hubungkan kedua titik tersebut dengan sebuah garis, dan akan kita cari arah arsirannya berpatokan kepada titik 0,0. Nah, kita substitusi 0,0 ke dalam pertidaksamaannya, berarti 2 kali 0 kurang 0 lebih kecil sama dengan 6, maka kita peroleh 0 lebih kecil sama dengan 6. Pernyataannya adalah benar, sehingga arah arsiran akan mendekati atau mengarah ke 0,0, yaitu mengarah ke atas. Kemudian kita arsir, dan itulah daerah himpunan penyelesaian. Oke, jadi seperti itu contoh pertama. Sekarang supaya dapat lebih paham lagi, kita lihat contoh yang kedua ya. Soalnya yaitu 5x tambah 3y lebih besar sama dengan 15. Caranya masih sama, kita cari terlebih dahulu titik potong sumbu x dan y. Pada saat x-nya 0, y-nya sama dengan 5, dan pada saat y-nya 0, x-nya sama dengan 3. Sehingga kita peroleh titik potongnya 0,5 dan 3,0. Selanjutnya kita gambarkan di bidang kartesius. Kemudian kita hubungkan kedua titiknya dengan garis, lalu akan kita tentukan arah arsirannya mendekati atau menjauhi titik 0,0. Kita substitusi ke dalam pertidaksamaannya, 5 dikali 0 tambah 3 dikali 0 lebih besar sama dengan 15. 0 lebih besar 15 adalah pernyataan yang salah, sehingga arah arsirannya
menjauhi titik 0,0, yaitu mengarah ke atas. Kemudian kita arsir, dan itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, seperti ini contoh yang kedua. Selanjutnya, mari kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 3. Nah, untuk pertidaksamaan seperti ini, kita tidak perlu mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita dapat langsung menggambarkannya di bidang kartesius. Kita tinggal menarik garis vertikal pada nilai X sama dengan 3. Kemudian, untuk arah arsirannya tinggal diperhatikan, kalau dia lebih besar, arsirannya ke kanan, kalau lebih kecil, arsirannya ke kiri. Karena pertidaksamaan yang kita punya X lebih besar sama dengan 3, maka arsirannya ke kanan. Sehingga itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi seperti ini contoh yang ketiga. Selanjutnya mari kita lihat contoh yang keempat ya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih kecil sama dengan -1. Nah, caranya sama seperti nomor 3, kita tidak perlu mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita dapat langsung menggambarkannya di bidang kartesius. Tarik garis secara horizontal pada Y sama dengan -1. Dan untuk arah arsirannya dapat diperhatikan kalau tanda pertidaksamaan lebih kecil mengarsir ke bawah dan kalau lebih besar mengarsir ke atas. Maka sudah kita peroleh daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi inilah contoh yang keempat. Semoga kalian paham ya. Jika ada yang kalian belum paham, boleh bertanya di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang lain. Dadah!